Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami dan rekan-rekan dari kelompok 3B untuk mempresentasikan hasil kerja tugas kelompok kami, tim kelompok 3B yang berisikan 4 orang yang beranggotakan yang pertama Irfan S. Sarjana Hukum, Indrawan Jaya Putra Sarjana Akuntansi, Jeki Putra Sarjana Pertanian, Fitra Bagaskara Tungkagi Ahli Media Transportasi, yang kami bersepakat untuk mengangkat isu kontemporer yang berjudul judi online. Baik, untuk yang pertama, terkait dengan definisi judi online, apa itu judi online? Judi online adalah segala bentuk aktivitas taruhan, uang, ataupun aset gitu, yang berharga yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat seperti komputer atau ponsel atau yang lebih kita kenal istilahnya itu smartphone gitu ya atau gadget. Nah, pemain memasang taruhan pada berbagai jenis permainan, banyak sekali ya. Yang pertama itu seperti kasino virtual, slot, poker, taruhan olahraga, bingo, dan lotre gitu ya. Dan jenis-jenis yang lain gitu ya. Dengan harapan memenangkan lebih banyak uang atau aset yang daripada yang dipertaruhkan gitu ya. Nah, untuk judi online ini sudah melekat sekali pada kehidupan bermasyarakat kita, bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, bahkan orang-orang tua, itu sudah terjebak di lingkaran judi online ini. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk pembahasan yang lebih mendalam akan dilanjutkan oleh rekan saya, pada Fitra Bagaskara, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan, yaitu mengapa judi online berbahaya. Kenapa? Yang pertama, judi online itu menyebabkan kecanduan. Jadi, judi online itu menyebabkan tekanan psikologis terhadap pelaku judi online tersebut, dengan orang tersebut menjadi lebih sering bermain judi online, di mana dia terjebak dan kehilangan kendali atas hidupnya karena ingin menang besar dan menyebabkan depresi yang muncul ketika mereka tidak punya uang untuk bermain. Jadi yang kedua adalah kriminalitas, di mana ketika orang menjadi kecanduan terhadap judi online bisa memicu tindak kriminal, di mana pemain judi online yang sering mengalami kekalahan bisa saja kehabisan uang atau aset, sehingga orang tersebut menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dengan cara merampok, mencuri, dan lain-lain. Bisa juga dia menjual aset pribadi untuk mendapatkan uang. Kemudian dari tindakan kriminal tersebut pasti akan menyebabkan rusaknya hubungan sosial, di mana pemain atau pelaku judi online itu cenderung mengisolasi diri, mengabaikan keluarga dan teman, serta kehilangan kepercayaan diri dari lingkungan sekitar. Next. Jadi, apa faktor penyebab kecanduan judi online? Yang pertama itu ada faktor ekonomi, di mana kemiskinan dapat mendorong remaja atau pelaku judi online mencari solusi instan melalui judi online untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi, mungkin faktor ekonomi itu untuk orang yang faktor ekonominya di rata-rata di bawah, pasti mencari cara untuk mendapatkan uang atau aset secara instan. Padahal yang kita tahu bahwa yang namanya judi online tidak menguntungkan pelaku judi online itu, tapi justru hanya menguntungkan bandar. Kemudian ada faktor psikologis di mana eh, perasaan tegang saat menunggu hasil dan sensasi kesenangan dari kemenangan memicu produksi dopamin di otak. Jadi ketika pelakunya merasakan sekali kemenangan, dia akan merasa ingin kembali untuk mendapat kemenangan yang sebenarnya itu sudah diatur oleh bandar. Jadi menciptakan keinginan untuk terus berjudi demi sensasi yang sama. Kemudian ada faktor lingkungan, di mana lingkungan sosial dan keluarga yang tidak mengawasi dengan baik itu dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk terjebak dalam judi online. Contoh, ketika lingkungan dia ada yang sering bermain judi online, itu bisa saja menghasut dia atau mempengaruhi orang yang awalnya tidak bermain judi online menjadi pelaku judi online. Kemudian ada faktor biologis, di mana pengalaman menyenangkan berlebihan saat berjudi meningkatkan reseptor dopamin di otak sehingga membutuhkan lebih banyak kemenangan untuk mencapai tingkat kepuasan yang sama. Jadi faktor psikologis dan biologis ini cukup saling berketerkaitan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Jeki Putra. Rekan Jeki Putra dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan saya Bagas yang telah menjelaskan dampak negatif ya, dampak negatif dari judi online, salah satunya kecanduan. Nah, bagaimana cara kita menghindari judi online tersebut? Nah, yang pertama,
kita bisa mulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan cara menghindari konten atau situs yang mencurigakan. Eh, Dapat kita ketahui saat ini media sosial sangat cepat dan sangat mudah sekali diakses. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih situs-situs yang baik. Kemudian kita bisa langsung memblokir aplikasi judi online. Kemudian kita bisa mengisi waktu luang dengan kegiatan positif atau melakukan hal-hal yang eh, tidak berhubungan dengan judi online. Kemudian jika kita sudah kecanduan, kita bisa meminta pertolongan atau segera mencari bantuan pihak profesional ataupun pihak konseling. Sehingga kita dapat mengatasi masalah kecanduan tersebut. Kemudian kita juga membutuhkan dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial. Nah, selanjutnya yang paling penting juga kita harus meningkatkan ibadah kita karena dengan meningkatkan ibadah kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Selanjutnya, peran pemerintah dan masyarakat. Di sini, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting ya untuk menghindari judi online sendiri, di mana peran pemerintah yaitu bisa dengan melakukan blokir situs judi. Yang tadi kita bilang bahwa situs judi online pada saat ini sudah sangat banyak berkembang dan sangat mudah diakses. Jadi pemerintah harus memblokir situs judi tersebut. Kemudian melakukan edukasi dengan cara mengubah pola pikir dan juga menerapkan sanksi tegas atau regulasi tegas terhadap judi online. Kemudian masyarakat ini juga sangat penting untuk bisa memantau dan mengontrol atau saling mengingatkan kepada pelaku judi online ini untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena dengan dukungan sosial dan juga perhatian dari masyarakat juga sangat membantu. Kemudian dari masyarakat sendiri menolak untuk keterlibatan dalam judi online itu sendiri. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Irfan. Ya, terima kasih kepada rekan saya Jeki Putra dan Fitra Bagaskara yang telah menerangkan tentang judi online ini. Jadi kesimpulan dari judi online ini menurut saya adalah ancaman yang serius. Kenapa ancaman yang serius? Dikarenakan bisa merusak generasi ke generasi. Terutama sekarang kan sudah marak banyak, maupun itu kayak tadi yang dijelaskan oleh saudara ini rekan saya Fitra, ya, dari slot atau yang apa yang sejenis yang virtual itu sudah sangat merambat. Jadi dampak yang luas dan merusak masa depan ini sudah pasti dikarenakan bisa apa merusak pola pikir dari generasi-generasi muda kita sekarang. Sebenarnya tidak generasi muda juga, generasi tua juga sekarang sudah sangat banyak yang bermain judi online ini. Ketiga, pentingnya menyadari untuk mencegah dan membantu korban. Sebenarnya kalau untuk masalah membantu atau menyadarkan, kalau menurut saya kita kan sudah dewasa, sudah bisa lah berpikir untuk masing-masing. Ini judi ini baik atau enggak sih? Atau gimana? Dan kita sudah harusnya sudah bisa berpikir. Kalau kita untuk mengharapkan dari regulasi atau dari pemerintah, dari dulu udah ada uh, wacana untuk menstop semua situs judi, tapi sampai sekarang belum ada. Makanya kalau menurut saya, kalau untuk masalah pemberhentian masalah judi online ini berawal dari diri kita sendiri. Lihat yang ada di situ ada satu slogan, stop judi online, rungkat itu pasti, JP hanya dalam mimpi kawan. Karena saat titik kemenangan seorang penjudi itu adalah ketika dia bisa berhenti bermain judi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke rekan saya Indra. Baik, Bapak Ibu, serta rekan-rekan semua, inilah presentasi dari kelompok kami terkait dengan isu kontemporer yang kami angkat tentang judi online. Sekali lagi kami terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami atas nama kelompok 3B mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.